Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia akan mendapatkan tatanan yang indah dan hikmah-hikmah yang ada pada setiap partikel yang berasal dari tatanan alam. Serta melalui penglihatan ruhani, ia pasti akan mengetahui secara pasti bahwa alam luas yang terdiri dari langit dan bumi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya Sang Pencipta. Dan memang adanya Sang Pencipta merupakan sebuah keharusan baginya. Di sisi lain, manusia telah dianugerahi indera dan potensi ruhani untuk menyempurnakan kelemahan dan kekurangan dalam mengenal Allah Ta'ala yang akal tidak mencapainya. Sebab ma'rifat Allah tidak mungkin tercapai secara sempurna hanya dengan menggunakan akal. Sebabnya adalah kegunaan akal yang telah dianugerahkan kepada manusia itu hanya sebatas tingkatan untuk mengambil kesimpulan. Setelah merenungkan tatanannya yang pasti dan paripurna bahwa alam yang merupakan kumpulan berbagai hakikat dan penuh hikmah ini perlu memiliki pencipta. Akan tetapi, bukanlah kewenangan akal untuk memberi keputusan bahwa pencipta itu benar-benar ada. Tapi jelaslah bahwa meskipun pengetahuan manusia mampu mencapai kadar bahwa pada hakikatnya pencipta itu ada hanya dengan merasakan perlunya keberadaan Sang Pencipta, tidaklah bisa dikatakan sebagai makrifat yang sempurna karena pernyataan yang menyatakan bahwa hendaknya mesti ada satu pencipta yang menciptakan alam semesta benar-benar berbeda dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Tuhan yang diakui keberadaannya itu pada hakikatnya memang ada. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan perjalanan rohaninya dan menyempurnakan tuntutan fitrah yang tertanam dalam tabiatnya, para pencari kebenaran memerlukan tidak hanya kekuatan nalar semata, akan tetapi juga kekuatan rohani guna meraih ma'rifat yang sempurna. Sehingga jika kekuatan itu digunakan secara sempurna dan tidak ada penghalang di tengahnya, rohani itu dapat memperlihatkan wajah Allah dengan jelas, dan itu tidak dapat dilakukan oleh kekuatan akal semata. Jadi, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha penyayang menganugerahkan dua macam potensi atau daya ke dalam fitrah manusia untuk meraih ma'rifat yang sempurna, sebagaimana Dia telah menjadikan fitrah manusia lapar dan dahaga untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap tentangnya. Pertama adalah daya nalar yang sumbernya otak, dan yang kedua adalah daya ruhani yang sumbernya adalah hati yang kemurniannya bergantung pada kemurnian hati itu. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh daya nalar secara sempurna dapat dicapai oleh kekuatan ruhani, dan dalam kekuatan ruhani hanya terdapat daya untuk menyerap, yaitu menciptakan kemurnian sehingga mampu memantulkan karunia dari Sang Pemilik segala karunia. Jadi, kesiapan dan ketiadaan penghalang merupakan syarat mutlak bagi mereka sehingga mereka akan dapat meraih karunia pengenalan yang sempurna dari Allah Ta'ala. Dan ma'rifatnya tidak hanya sebatas pernyataan, alam semesta yang paripurna ini pasti ada penciptanya, melainkan dapat mencapai kemuliaan hingga bermukalama dan bermukhatabah atau berkomunikasi secara sempurna dengan Sang Pencipta tersebut. Dan karena telah melihat tanda-tanda kekuasaannya yang agung, mereka mampu memandang wajah Tuhan tanpa perantara dan menyaksikannya dengan mata keyakinan bahwa hakikatnya Sang Pencipta itu ada. Akan tetapi, selama manusia belum terbebas dari berbagai tabir atau penghalang dan masih memiliki kecintaan akan dunia serta ketamakan terhadapnya, masih sombong dan angkuh, tinggi hati, ria, memuji diri sendiri, dan berbagai akhlak rendah lainnya, seperti malas, sengaja tidak patuh memenuhi hak-hak Allah serta hak-hak hambanya, sengaja menyimpang dari aturan-aturan kebenaran, keteguhan, keikhlasan, serta kesetiaan, serta sengaja memutuskan hubungan dengan Allah, tidak mungkin bagi mereka untuk dianugerahi karunia, mukalamah dan mukhatabah ilahiyah. Disebabkan oleh bermacam-macam tabir, penutup, penghalang, dan hawa nafsu keserakahan, menjadi sangat tidak mungkin bagi jiwa-jiwa itu untuk dianugerahi karunia, mukalamah dan mukhatabah ilahiyah, berwawancakap atau berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Memang benar bahwa Allah yang tidak ingin menyanyiakan fitrah manusia telah meletakkan sunnahnya pada mayoritas manusia seperti benih yang ditabur, sehingga terkadang mereka melihat mimpi yang benar, agar mereka dapat mengetahui bahwa suatu jalan kemajuan terbuka bagi mereka untuk melangkah. Akan tetapi ru'ya yang mereka peroleh bukan tanda-tanda pengabulan,
kecintaan, serta karunia dari sisi Allah. Dan tidak juga dikatakan orang-orang seperti itu bersih dari kotoran hawa nafsu dan mereka mendapat mimpi-mimpi itu hanyalah sebagai satu dalil atau hujah bagi mereka untuk mengimani para nabi suci yang datang dari sisi Allah. Mereka tidak akan melihat ru'ya selain agar ada hujah atau bukti atas mereka untuk mengimani para nabi Allah yang suci. Sebab seandainya mereka benar-benar diluputkan dari memahami hakikat mimpi dan wahyu yang benar, dan seandainya mereka tidak mendapatkan ilmu itu sampai ke taraf yang disebut ilmu yakin, niscaya mereka akan memiliki alasan di hadapan Allah bahwa mereka tidak mampu untuk memahami hakikat nubuah karena mereka benar-benar tidak mengerti perkara itu. Oleh karena itu, sunatullah yang selalu berlaku sejak dunia mulai diciptakan, yaitu bahwa manusia awam akan melihat mimpi yang benar dan mereka akan memperoleh ilham-ilham yang benar hingga satu batas tertentu sebagai contoh, dengan tidak memandang keadaan mereka apakah mereka orang yang soleh atau orang yang jahat, orang bajik atau fasik, sama saja apakah mereka berada pada agama yang hak atau batil. Tujuannya adalah agar manusia sampai pada taraf ilmu yakin, agar di dalam diri mereka terdapat contoh untuk kemajuan rohani. Untuk tercapainya maksud dan tujuan ini, Allah Ta'ala sebagai zat yang maha bijaksana telah menciptakan otak manusia sedemikian rupa dan memberi potensi rohani sehingga dia dapat melihat mimpi-mimpi benar dan mendapatkan ru'ya yang benar. Akan tetapi, ru'ya-ru'ya dan ilham-ilham itu tidak mengindikasikan bahwa pada mereka ada kebesaran dan kesucian, sebab hal itu tidak mengindikasikan melainkan hanya sebagai contoh bahwa ada satu jalan untuk mendapatkan kemajuan. Jika mimpi-mimpi dan ilham-ilham demikian itu mengindikasikan sesuatu hal, itu hanyalah bahwa fitrah insani seperti itu adalah benar, dengan syarat bahwa ia tidak mendapat dampak buruk sebagai akibat dari gejolak-gejolak hawa nafsunya. Dari fitrah seperti itu dapat dipahami bahwa jika di antara fitrah suci dan ru'yah salihah itu terdapat hijab dan penghalang, maka dia akan mendapatkan kemajuan. Misalnya, tanah yang kita ketahui dari tanda-tandanya bahwa di bawahnya terdapat air, akan tetapi ia tertimbun di bawah beberapa lapisan tanah dan bercampur dengan berbagai macam lumpur. Tetapi jika kita tidak berusaha untuk menggalinya, maka air jernih dan tawar serta layak minum itu tidak akan pernah keluar. Adalah benar-benar sebuah kebodohan, kepicikan dan kesialan jika kita beranggapan bahwa manusia sudah menjadi sempurna hanya dengan semata-mata melihat mimpi atau mendapatkan ilham yang benar. Justru yang sebenarnya adalah ada berbagai macam keharusan dan syarat-syarat untuk tercapainya kesempurnaan manusia. Selama hal-hal itu tidak terpenuhi, ru'ya dan ilham ini pun akan tergolong ke dalam bentuk makar kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengenal penciptanya serta dapat mencapai derajat yakin di dalam keimanan kepada zat Allah dan sifat-sifatnya. Karena itu Allah Ta'ala menciptakan pikiran manusia dan menganugerahinya kekuatan akal dengan tujuan sekiranya pikiran itu diarahkan untuk merenungkan ciptaan Allah. Dengan menggunakan potensi-potensi itu, pasti manusia akan sampai kepada intisari hikmah yang halus dari Allah. Semoga Allah melindungi setiap pencari kebenaran dari keburukannya. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.